Halo Sobat Frekuensi, selamat datang kembali di podcast Balmon Manado, Be Fresh. Balmon Manado bercerita frekuensi radio. Nah, saat ini kita kedatangan pembicara untuk membahas tentang kepegawaian dan juga tentang terkait pengendali frekuensi radio. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Ibu Mirna Tri Puspita, Koordinator Bina Kinerja Pegawai, Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo. Halo Bu, apa kabar? Halo Sobat Frekuensi, gimana kabar semuanya dari ujung dan Sabang Merauke, dari ujung sampai dengan dari Sabang sampai dengan Merauke. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan Ibu Siti Khadijah dari Subkoordinator Kepegawaian dan Organisasi Ditjen SDPPI. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Selamat siang semuanya sahabat frekuensi yang ada di seluruh UPT. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Pagi. Ya, betul, salam sehat untuk kita semua. Dan gimana tanggapan untuk Manado sendiri Ibu-Ibu? Dari dulu saya memang suka ke Manado. Saya suka banget makan ikannya, cakalang fufunya. Udah nggak ada yang ngalahin deh. Saya mau nyari ikan bakar dimanapun tempatnya, Manado itu selalu nomor satu. Siap. Nah, ini menarik bahwa kita akan membahas tadi hari ini ada uji beban kerja, revisi butir-butir kegiatan pengendali frekuensi radio. Nah, bisakah Ibu jelaskan mengapa penting pelaksanaan kegiatan uji beban kerja ini? Sebenarnya kegiatan uji beban kerja ini dilakukan untuk mendapatkan volume pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan di masing-masing kegiatan kita. Nah, kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sebagai pengendali frekuensi. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan volume dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu, kita mendapatkan gambaran tentang angka kredit yang akan didapat dalam satu kegiatan, dalam satu butir kegiatan, angka kreditnya berapa. Nah, itu yang dihasilkan. Dan kami berharap tidak ada anomali dalam pelaksanaan pengisiannya, namun pasti ada masalah sedikit-sedikit. Jangan khawatir Sobat Frekuensi, itu kami tidak akan langsung cepat-cepat menetapkan itu sebagai suatu peraturan perundangan, namun kami akan review dulu, validasi dulu, kita koordinasi dengan Menpan dan BKN supaya kita mendapatkan angka kredit yang mumpuni buat kita mencapai angka kredit minimal, yaitu 18-25 kan subkoordinator. Dari 18,5 sampai 25 sampai 37,5 memenuhi angka kredit minimal yang harus dipenuhi oleh teman-teman sebagai pejabat fungsional. Saya berharap ini tidak merugikan kita semua dan mendoakan teman-teman yang melakukan uji beban kerja. Dan kalaupun ada anomali sedikit, itu bukan salah mereka, tapi karena memang mungkin koordinasi dan pemahaman yang rada berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semuanya bisa teratasi dengan baik lah, insya Allah. Oke, siap. Jadi revisi butir-butir kegiatan ini pun dipola bahwa dari pengendali frekuensi radio sudah ada Permenpan nomor 27 di tahun 2006 tentang jabatan fungsional pengendali frekuensi radio dan angka kreditnya, dan itu diadakan untuk ada revisi untuk menjawab mungkin tahun ini ya, ada perubahan-perubahan dari semua untuk peraturan yang baru ya Bu. Sebenarnya memang tahun 2007 ya, kita bicara Permenpan yang tahun 2007 itu Permenpan yang sudah oldies banget ya. Harusnya kita secepatnya tiap 5 tahun tuh, tiap kesalahannya adalah kesalahan kami juga, kalau kami mohon maaf, tiap 5 tahun seharusnya kita melakukan revisi dan evaluasi terhadap peraturan ini, apakah masih butir-butir kegiatan ini masih mumpuni, apakah memang ada inovasi baru, apakah ada pekerjaan baru yang kita ternyata tidak terakomodir di sini. Nah, kita miss di situ sudah berapa puluh tahun sudah hampir 14 tahun kita nggak lakuin. Nah, pas posisi momentum yang paling tepat adalah waktu Menpan mengeluarkan Permenpan 13 tahun 2019 terkait jabatan fungsional. Nah, di mana kita harus menyesuaikan, misalnya penilaian nggak pakai dupak-dupak lagi, pakai SKP, di mana kita hanya mengusulkan ke atasan, kita tinggal atasan menilai, dari atasan menilai baru dikonversikan nilainya oleh tim penilai. Jadi sesemut itu, jangan sampai kita ada dua penilaian berbeda. Misalnya SKP sendiri, SKP-nya baik-baik aja, dupaknya nggak ngumpulin.
Kan itu aneh. Iya. Nah, jadi memang kita harapan besar buat kami untuk perubahan revisi ini bukan untuk membelenggu teman-teman pengendali frekuensi sendiri, teman-teman sobat frekuensi, tapi untuk membuktikan profesionalismenya teman-teman pengendali frekuensi gitu. Iya. Siap. Mungkin Nah, bisa menambahkan iya, sedikit, silakan. Mbak. Jadi kami di sini selaku kepegawaian di SDPPI ya, di Sadijen, tentunya kami harus memfasilitasi semua apa yang bisa menunjang pekerjaan yang ada dalam kegiatan para PFR yang ada di SDPPI. Nah, salah satunya ini juga merupakan hasil kemarin penyetaraan di mana ada beberapa jabatan PFR yang tadinya bukan hanya di bidang monitoring, ternyata ada juga di bidang sarana pelayanan yang memang kegiatannya itu tidak terakomodir di permen yang Sebelumnya. di Permenpan sebelumnya, dan ini memang kita perlu update sekali, dan alhamdulillah ini juga semuanya berkat masukan-masukan dan kerjasama dari teman-teman sahabat frekuensi semua yang ada di UPT untuk memberikan masukannya terhadap butir-butir kegiatan yang ada di revisi Permenpan ini. Mudah-mudahan dengan hasil uji beban kerja ini nantinya kita mendapatkan hasil yang disampaikan tadi Bu Mirna, itu dapat membantu teman-teman dalam tentunya tugasnya seorang pengendali frekuensi, yaitu jabatan fungsional untuk menyusun dupak, dan sehingga itu tidak menjadi kendala dalam mengumpulkan kegiatan, butir-butir kegiatannya. Dan mudah-mudahan di tahun depan Permenpan ini sudah bisa ditetapkan dan dapat digunakan oleh para PFR kita di UPT. Mungkin gitu, Mbak. Siap. Jadi dari Dijen SDPPI pun selalu akan mendampingi para bagaimana persiapan ke UPT-UPT yang ada dari Sabang sampai Merauke. Iya, jadi mungkin butir-butir kegiatan ini tidak terlepas dari peran serta semua sahabat-sahabat frekuensi yang ada di UPT. Butir-butir kegiatan ini mulai dari yang tingkat terampil keahlian sampai yang alimadya, ini semuanya masukan-masukan semua dari sahabat frekuensi, dari para PFR tentunya. Para PFR, iya, para pengendali frekuensi radio. para pengendali frekuensi. Jadi begitu dari Dijen SDPP pun terus membimbing, mendampingi para pengendali frekuensi radio dalam melaksanakan uji beban revisi butir-butir Tentunya kita kegiatan. berkoordinasi terus dengan terutama dengan Bu Mirna dari Rawai, dari Menpan dan BKN, dan alhamdulillah hari ini kita melakukan uji beban di Manado, salah satu UPT yang telah dipilih oleh tim untuk melakukan uji beban yang hari ini kita bisa didampingi oleh Menpan dan BKN. Menarik bahwa ini demi memfasilitasi mengakomodir semua pengendali frekuensi radio setiap kinerjanya. Betul. Selain itu kita juga ingin membahas bagaimana keterkaitan kedisiplinan dari pegawai. Boleh kan gimana Bu, menurut Ibu Siti sendiri disiplin pegawai itu seperti apa? Nah, ini mungkin nanti kalau untuk terkait disiplin itu lebih expertnya mungkin di sini ada ya Bu Mirna ya. Mungkin lebih nanti saya hanya mengingatkan kembali aja ke para pegawai yang ada di SDPPI tentunya bahwa disiplin kerja itu jangan untuk dianggap remeh, mindset harus dirubah gitu, pola karena pikir, kita ya, semua pola pikir kita sekarang absensi itu sekarang sudah menggunakan geotagging, sehingga kita memang perlu kedisiplinan untuk absensi, tapi itu tidak hanya kita berpikiran bahwa kita harus absen karena itu kan melalui aplikasi, tapi juga harus diimbangi dengan kinerja juga, karena kedepannya nanti kinerja itu akan diukur melalui SKP yang sudah ada dengan sistem yang baru ya, SKP ini melalui PP 30. Jadi saya minta kepada teman-teman tentunya sahabat frekuensi atau pegawai di Dijen SDPPI untuk lebih memperhatikan terkait kehadiran dan untuk kinerjanya, karena ini sangat bersangkut paut antara kehadiran dan kinerja yang dituangkan dalam SKP, dan itu ada di aturan PP yang baru di tahun 94, di mana sekarang aturan itu sangat jelas dan itu berkaitan sekali dengan tunjangan yang diterima oleh kita sebagai pegawai, yaitu
adanya hukuman disiplin yang berdampak kepada pemotongan tukin. Mungkin itu harus diperhatikan karena selama ini mungkin kita sangat takutnya menyepelekan terkait dengan kehadiran. Ternyata kehadiran itu sangat diperhitungkan dalam tunjangan kinerja kita. Selain kita memang harus ada kinerja yang harus kita terapkan di masing-masing pegawai. Mungkin Bu Mirna untuk lebih diperjelas. Ya, kaitannya dengan disiplin banyak. Sebenarnya PFR itu adalah PNS, berarti dia harus menjalankan disiplin. Tapi disiplin itu tidak notabene identik dengan kehadiran saja. Banyak hal terkait disiplin yang sebenarnya dalam keseharian sehari-hari kita dinilai. Kita sebagai PNS adalah role model masyarakat. Kita sebagai PNS adalah pelayan masyarakat. Kata Pak Jokowi, jongos. Nah, kita Pak Jokowi jongos. Jadi bertindaklah sebagai jongos. Jongos bukan menghamba sahaya juga, tapi memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat seperti apa. Nah, yang saya tekankan adalah permasalahan bahwa yang namanya di PP 94 nomor 94 tahun 2021 ini PP yang baru, pengganti PP 53 tentang disiplin PNS. Di sini menunjukkan perhatian pemerintah terkait dengan integritas, keteladanan, sikap dan perilaku PNS baik di dalam instansi sebagai PNS maupun di luar. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam dan di luar. Saya ngomong Bapak Ibu pakai udah kayak paparan aja ya. Biasa paparan. Sobat-sobat frekuensi. Nah, itu bayangin di dalam dan di luar. Dilihat, dinilai 24 hours, 7 days a week. Kalau bisa ada 8 days a week. Nah, jadi untuk kita melakukan dukungan-dukungan capres, cawapres, tolong saya diingatkan teman-teman sobat-sobat frekuensi, bagi teman-teman sobat-sobat frekuensi di daerah ini banyak kasus di daerah dukungan-dukungan terhadap capres, cawapres partai, mau datang ke kampanyenya pun tidak boleh, mau pakai atribut tidak boleh, misalnya balmon dipakai untuk kampanye tidak boleh. Nah, yang seperti itu harusnya sudah dipahami, dibaca di PP 94 tersebut terkait dengan disiplin pegawai. Lalu bukan itu saja, sebenarnya ada keterkaitan beberapa PP yang hukumannya saja di disiplin pegawai, tapi bentuk pelanggarannya ada di PP lain. Misalnya PP 10 tahun 83 tentang perceraian dan izin perceraian dan perkawinan. PP 45 tahun 90, PP 11 tahun 2017, itu banyak banget. Nah, kaitannya tentang netralitas PNS, non partai dan partai itu ada di PP 11. Lalu tentang kode etik ada di PP 42 tahun 2004. Banyak. Jadi kita dinilai 24 jam. Kita dinilai oleh masyarakat, kita dinilai. Nah, teman-teman, saya informasikan bahwa di Menpan itu ada yang namanya aplikasi aduan ASN. Nah, aduan ASN itu seperti apa? Jadi kalau misalnya teman-teman jempolnya canggih gitu, terlalu canggih, sobat-sobat frekuensi jempolnya terlalu canggih, retweet keberpihakan terhadap golongan partai dan lain-lain, dan like or dislike selama masa kampanye sampai sesudah masa kampanye, sampai dengan penetapan kita tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Nah, itu ketahuan sama masyarakat lapor ke aduan ASN, kena lah kita. Bukan hanya itu, teman-teman sobat-sobat frekuensi, yang ditekankan oleh aduan ASN itu juga masalah radikalisme. Teman-teman yang punya paham pemikiran yang sama dengan HTI itu melanggar pasal 3 dalam kesetiaan sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah. Itu masuk juga, dan banyak dari daerah yang seperti itu. Karena aduan ASN itu secara nasional. Yang saya tahu tuh banyak guru, banyak yang nggak sengaja sebenarnya untuk nampilin keberpihakannya. Tapi kan sayang, sudah melakukan pengabdian selama berpuluh-puluh tahun hancur gara-gara pemikiran yang sesaat. Jadi kendalikan jempol Anda, sobat frekuensi, tenangkan diri Anda. Untuk pemilu dan lain-lain adalah urusan lain dan urusan di dalam hati kita. Gitu.
Netralitas seorang PNS. Ya. Nah, saat ini nanti kita lanjut, ada Ibu Mirna dan Ibu Siti tadi menyampaikan PP nomor 94 tahun 2021. Nah, itu seperti apa? Nanti kita lanjut kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Kembali di podcast Balmond Manado. Nah, hari ini kita bercerita tentang kepegawaian. Nah, menarik tadi ada peraturan baru loh untuk pegawai negeri sipil, disiplin pegawai negeri sipil PP nomor Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021. Apakah itu? Apakah itu sama dengan yang bagaimana? Nah, saat ini pun Ibu Mirna akan menjelaskan. Mungkin ada yang bilang, perasaan PP tentang disiplin itu nomor 53 tahun 2010 itu seperti apa? Bisa Ibu, padahal sekarang sudah ada peraturan pemerintah baru nomor 94 tahun 2021. Ya, Sobat Frekuensi, mungkin kita bisa lanjutkan. Memang untuk PP 94 ini baru ya di tanggal 31 Agustus 2021 untuk pengundangannya. Nah, dengan demikian tanggal 31 Agustus itu mulai sudah berlaku. Untuk sobat-sobat frekuensi yang rada-rada ada pelanggaran sedikit-sedikit itu sudah dihukum melalui PP 94 tahun 2021. Yang kemarin misalnya cuma 3 hari nggak masuk, kelupaan absen, bye-bye di PP 94 tahun 2021 itu menjadi teguran lisan. Dulu kan 5 hari. Alasan lupa nggak masuk ya. Alasan lupa itu nggak masuk di akal, sudah lupa itu. Kita sudah geoteh gimana? Pasang wekernya. Saya juga Banyak cara lah ya. untuk mengingatkan. banyak cara. Nah, saya sendiri suka lupa. Saya nggak bohong. Boleh dilihat absen saya. Saya nggak pernah mengutak-ngatik yang namanya aplikasi. Dilihat saja, saya ada terlambat. Waktu itu saya lagi memimpin rapat ya, monitoring kepegawaian. Ironis ya. Terus, loh, saya belum absen, 10:30. Itu pun kejadian di saya. Tapi ya, memang saya seorang manusia ya, saya harus hadapi bahwa saya memang lupa absen, tapi saya langsung absen. Jam segitunya ya saya dianggap terlambat dan saya terima itu konsekuensinya, dan saya menerapkan juga kepada teman-teman semua, gak usah lah ya kita main-mainin tentang absen. Orang akan tahu sendiri. Kasihan teman-teman yang benar-benar datang bekerja dan dia sudah mematuhi. Yang namanya absen itu udah wajib. Namanya lupa tuh udah nggak ada. PNS wajib melakukan perekaman kehadiran, itu ada di PP Permen Kominfo 1 tahun 2017. Jadi wajib, tidak ada tulisan lupa, nggak ada. Nah, kalaupun ada surat tugas masih bisa kita maklumi. Kalau nggak ada surat tugas, wassalam buat kita. Nah, ada banyak perubahan yang fundamental ya terkait dengan PP 94 ini. Khususnya tentang pelanggaran disiplin tingkat sedang, namun itu berlakunya setelah PP gaji dan golongan ditetapkan. Jadi untuk sementara PP 94 yang untuk jenis hukuman tingkat sedangnya saja itu hanya akan diberlakukan setelah PP gaji dan golongan berlaku ditetapkan. Nah, jadi masih berlaku untuk hukuman disiplin tingkat sedangnya aja PP 53. Ya. Untuk hukuman sedang ya, tingkat sedangnya doang. Untuk ringan dan berat udah berlaku dengan yang sama. Misalnya dia yang cuma 3 hari lupa absen, dan teman-teman sekarang bukan 46 hari kerja lagi dihukum disiplin tingkat berat, yaitu pemberhentian. Itu 10 hari kerja berturut-turut tidak masuk, 10 hari dan akumulasi 28 hari kerja. Nah,
tolong dibaca-baca PP 94-nya, kewajiban kita. Karena diundang kan berarti kewajiban kita sudah paham terkait dengan PP itu. Jangan sampai bilang, saya nggak pernah dapat sosialisasi. Siap. Tidak akan menjadi alasan pembenar di pengadilan juga. Ya, itu catatan khusus membedakan bahwa yang mungkin kita pikir masih 5 hari, masih 28 hari, ini menjadi catatan bahwa sudah 3 hari dan ada yang 28 hari sampai untuk pemberhentian jika dia diakumulasi tidak hadir dalam jangka waktu tertentu. Itu jadi menjadi peringatan bagi seluruh pengingat bagi kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Nah, untuk Ibu Siti sendiri bagaimana untuk menghimbau bagi pegawai untuk kedisiplinan terkait dengan peraturan pemerintah yang baru ini? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya sih kita untuk PP 98 ini sudah sering dilakukan beberapa kali sosialisasi ya, walaupun dari ROWAI maupun dari SDPPI. Tapi namanya pegawai dan namanya tadi sampaikan Bu Mirna ada lupa-lupanya gitu ya. Ya, tolonglah masing-masing pengelola kepegawaian yang ada di masing-masing satuan kerja itu untuk saling mengingatkan pegawai, karena memang sudah tidak ada lagi aplikasi yang digunakan, sedangkan itu sangat berdampak sekali pada kepegawai pelanggaran ya, hukuman disiplin, pemotongan tunkin, dan itu sudah tidak bisa lagi dielakkan lagi kalau memang dia melakukan pelanggaran terhadap PP 98 gitu. Jadi kami mohon teman-teman sahabat frekuensi, pegawai seluruh SDPPI mulai sekarang untuk lebih disiplin terkait yang tahu disiplin hanya kalian sendiri gitu untuk memanage kegiatan-kegiatan seharinya dalam pekerjaan gitu. Nah, tolong untuk uji beban yang hari ini sudah kita laksanakan, mudah-mudahan nantinya kalau Permenpan sudah ditetapkan memberi semangat buat para PFR yang ada di SDPPI. Udah banyak butir-butir kegiatan yang ada di Permenpan nantinya, dan jangan lupa untuk menyusun dupak ya. Menyusun dupak bagi PFR. Nah, siap Bu Siti. Mungkin sedikit ya, siap, karena Bu. kebetulan memang kita ada PFR itu lebih dari 300 PFR. Jadi ini mungkin agak sedikit karena kita instansi pembinanya ada di Kominfo, tentunya ada di SDPPI. Nah, mungkin ini teman-teman PFR, kami kemarin sudah melakukan beberapa pemetaan yang itu juga diminta oleh Bu Mirna gitu ya, karena ini kaitannya juga ujung-ujungnya ke hukuman disiplin PFR yang jabatan fungsional yang tidak melakukan penyusunan dupak lebih dari 5 tahun. Kemarin kami sudah melakukan pemetaan, ternyata itu memang masih banyak teman-teman PFR yang belum menyusun dupak. Mungkin dengan adanya Permenpan nanti yang akan ditetapkan, mungkin memberi lebih semangat kepada teman PFR untuk menyusun dupaknya. Itu karena kaitannya juga peningkatan jenjang karir mereka untuk mereka mengumpulkan angka kredit. Mungkin gitu aja Mbak, terima kasih. Siap Bu, dan himbauan terakhir, arahan semangat dari Bu Mirna untuk kedisiplinan pegawai. Saya fokus ke penilaian kinerja ya. Karena memang di tempat saya tuh ada kinerja, disiplin, dan JF. Jadi memang saya paham nih, teman-teman PFR tuh udah kerja susah payah gitu. Tapi memang untuk mengumpulkan administratif secara administrasi itu pelaporan itu emang sulit banget. Sulit. Bukan hanya mereka, tapi saya juga. Saya juga kan sekarang saya adalah analis kepegawaian media. Dan untuk saya berpikir mau mengumpulkan dupak nih, saya sudah waktunya untuk kumpulin dupak karena saya Oktober kan. Nah, saya sudah waktunya untuk kumpulin dupak. Itu saya harus memulai dari mana, itu sulit. Memang ada beberapa pekerjaan yang sudah saya dokumentasikan. Tapi ada pelaporan standar-standar tertentu yang bikin sulit. Nanti ya kita usahakan untuk Permenkominfo kita jangan bikin sulit. Yeah. Misalnya kita nggak perlu surat tugas karena tapi memang sudah didudukan dalam jabatan itu, kita percaya saja. Yeah. Bahkan yang dianalis ya kita usahakan fleksibel mungkin. Jangan sampai membelenggu diri kita dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Saya setuju sekali ya. Ngapain kita ada SKP? Terus ngapain kita ada dupak? Ada 2 penilaian khusus JF aja. Itu kan terlalu memberatkan. Nah, kita usahakan untuk Permenkominfo kita cari yang model yang paling meringankan.
jangan bikin berat gitu. Jadi teman-teman ngerjain sesuatu juga bisa diukur, terukur, tapi jangan memberatkan. Terukur, Siap. tetap terukur, tetap harus menjamin profesionalismenya, tapi jangan memberatkan mereka sampai saya ngeliat tuh harus ada surat tugasnya, harus ada surat pernyataan melaksanakan kegiatan itu. Waduh, kapan selesainya ini? Semuanya serba tanda tangan. Nah, kalau di analis kepegawaian, kalau nggak salah, kalau sudah menduduki jabatan itu, maka kita tidak perlu lagi ada surat tugas. Tergantung dari kita instansi pembina untuk mau nyusunnya seperti apa. Ayo kita bareng-bareng nih, dengerin keluh kesahnya sobat-sobat frekuensi, dengerin susah payahnya mereka yang naik gunung dan segala macam, kena malaria dan bla 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 bla. Nah, saya paham soal itu. Nah, jadi mari kita akomodir apa usulannya sobat frekuensi terkait dengan penyelesaian pekerjaan ini, penilaian kinerja, karena memang yang difokuskan pasti penilaian kinerjanya untuk di Permenkominfo-nya. Bagaimana mengumpulkan kegiatan ini? Nah, itu yang jadi kita menghindar dari masalah kedisiplinan terkait dengan kinerja kita juga gitu. Mau nggak mau ya, itu nggak konsekuensinya jabatan fungsional. Mungkin satu lagi Mbak, buat semangat nih para PFR. PFR tentunya ya. Tahu nggak PFR itu ini jabatan fungsional tertutup. Sebenarnya ini prestis ya, karena ada satu-satunya yang ada di Kominfo, tidak ada di tempat lain. Kita yang mengelola spektrum frekuensi radio itu hanya ada di Kominfo. Itu dilaksanakan oleh SDPPI, sehingga harusnya teman-teman PFR bangga dengan jabatannya, karena ini jabatan fungsional yang tidak ada di instansi manapun, hanya ada di SDPPI. Jadi harus bangga menjadi pengendali frekuensi radio. menjadi pengendali frekuensi. Setelah kita menyelesaikan masalah RPM, mari kita bicara tunjangannya. Jadi biar semangat juga. Nah, satu lagi yang disampaikan pimpinan PFR itu, ya walaupun semua pegawai SDPPI itu mensupport semua tusi-tusi yang dari SDPPI, tapi PFR adalah ujung tombak, karena mereka semua yang melakukan pengendalian frekuensi, monitoring, yang itu pengawasan, memberikan pendapatan terbesar buat negara. Siap. Luar biasa kinerja pengendali frekuensi radio Kementerian Komunikasi, Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya mengucapkan apresiasi saya terbesar buat teman-teman yang sudah melakukan uji beban kerja, buat Bang Noel, Ronaldo sama Messi. Ronaldo sama Messi nggak jadi ke Ternate. Nanti kita ketemu Bang Noel di Bandung. Kita ketemu Bang Noel di Bandung. Ronaldo sama Messi, Ronaldonya saya, Messinya Pak Hashim, herder semua soalnya katanya. Jadi nanti kita ketemu, kita akan selesaikan, dan semoga teman-teman yang lain yang sedang melakukan pengisian dan nantinya akan melakukan pengisian, semangat, jangan khawatir, beban tidak ada di mereka. Kita akan usahakan sebaik-baik mungkin ini menjadi lebih real, lebih mudah, dan buat kita semua juga akan lebih mudah pencapaian angka kreditnya. Betul. Gitu ya. Siap. Semangat semua sobat frekuensi. Uji beban bagi para pengendali frekuensi radio. Ya, terima kasih Bu Mirna, terima kasih Bu Siti untuk kehadiran di podcast Balmond Manado untuk memberikan pencerahan informasi. Kan saya kayak ujian juga nih. Terima kasih banyak untuk memberi waktu, memberikan informasi bagi kita semua. Oke, terima kasih telah Sobat Frekuensi telah menyaksikan podcast Balmond Manado. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya bersama podcast Balmond Manado. Balmond Manado bisa. Jangan lupa download aplikasi Peduli Lindungi. Makasih. Terima kasih. Bu Mirna, terima kasih banyak.